Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bos Honda merendah, kemajuan Johann Zarco dan kawan-kawan dibilang masih belum apa-apa. Manajer tim Honda HRC Castrol, Alberto Puig, merasa belum bisa puas meski tim mereka menunjukkan kemajuan signifikan di awal musim MotoGP 2025. Aroma kebangkitan Honda di awal musim ini menjadi hal yang tak terduga banyak pihak. Semula, banyak atensi tertuju ke sisi Yamaha semenjak mereka sukses memiliki tim satelit lagi dengan menggaet Prima Pramac. Mendatangkan Jack Miller dan Miguel serta mantan insinyur kawakan Ducati, Massimo Bartolini, membuat Yamaha yang awalnya banyak ditunggu kemajuannya. Sementara Honda yang merekrut Alex Espargaro dan Romano dari Aprilia sebagai test rider dan direktur teknis, justru tampak sunyi. Namun, gerilya Honda itulah yang ternyata pelan-pelan memberikan hasil nyata yang bahkan di luar prediksi. Bukan hanya sekadar kemajuan Luca Marini, Joan Mir, atau Johann Zarco yang bisa masuk Q2 atau finish di 10 besar lagi, melainkan bagaimana kecepatan RC213V yang sangat terlihat bisa bersaing di depan. Salah satu yang paling kentara jelas saat persaingan sengit Zarco dan Marc Marquez Ducati Lenovo, di rangkaian MotoGP Argentina 2025 lalu. Kecepatan putaran Zarco sungguh gila bisa saling bersaing sengit dengan Marquez yang sejauh ini jadi pembalap paling konsisten dan pemimpin klasemen juara dunia. Sebuah kemajuan yang tentu bisa membuat pabrikan Asaka, Jepang itu sumringah. Kendati demikian, apa yang telah dicapai Honda sejauh ini masih belum membuat Alberto Puig merasa lega. Dia tetap mengakui adanya kemajuan, tapi manajer tim Honda itu seakan merendah dan menegaskan bahwa langkah kecil Honda masih jauh dari target utama mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan. Saat ini belum sampai di situ, tetapi kami berusaha, tutur Puig kepada DAZN. Kami belum berada di tempat yang seharusnya, tetapi ada beberapa kemajuan, dan itu terlihat jelas. Kami memang sekarang ada di posisi yang lebih tinggi, tetapi itu belum cukup. Yang penting adalah ada beberapa kemajuan, dan itulah yang sedang kami upayakan, tambahnya. Puig sangat berharap satu hal yaitu konsistensi pada apa yang sedang diusahakan Honda. Perombakan besar-besaran telah dilakukan manajemen Honda bahkan pendekatan budaya kerja mereka yang dulu kolot dengan cara Jepang, kini lebih fleksibel juga sampai diterapkan demi ambisi menjadi raksasa MotoGP lagi. Puig mengisyaratkan bahwa mereka sedang bekerja keras pada aspek mesin yang telah menjadi kelemahan Honda dalam beberapa tahun terakhir. Kepergian Marquez dari Honda jelas telah jadi pukulan telak mereka sejak gagal memiliki motor yang mampu untuk mengantarkan jadi juara dunia. Jika kami dapat menemukan kecepatan tertinggi yang lebih tinggi, itu dapat sangat membantu kami, jelas Puig. Dengan motor ini, jika Anda tidak dapat melaju di lintasan lurus, atau setidaknya tidak kehilangan terlalu banyak tenaga, mustahil untuk mencapai titik akhir lintasan lurusnya. Motor MotoGP ini sangat besar, dan Anda membutuhkan kecepatan tinggi di lintasan lurus, paparnya. Motornya sudah membaik, tetapi masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan, pungkas dia. Marc Marquez bandingkan kecepatan satu putaran Ducati dan Honda. Marc Marquez mengidentifikasi perbedaan utama antara Honda dan Ducati. Marc Marquez telah menunjukkan perbedaan paling jelas antara Ducati dan Honda dalam satu putaran. Marquez menikmati tahun-tahun kejayaannya di Honda, memenangkan 6 gelar MotoGP. Namun saat proyek mereka memudar, Desmosedici milik Ducati mengambil alih. Bertahun-tahun kemudian, Marc Marquez kembali mengendarai motor pabrikan Ducati dan kembali memuncaki klasemen MotoGP. Dia memberitahu motorsport tentang perbedaan menjalani putaran kualifikasi dengan kedua motor. Keluar dari tikungan, ada Ducati, katanya. Itu cara untuk menghemat waktu. Di Honda, itu adalah bagian pertama tikungan. Jika Anda cepat di bagian pertama tikungan, maka Anda akan cepat. Di Ducati justru sebaliknya. Hati-hati di bagian pertama, lalu perbedaan waktunya lebih besar di bagian keluar. Di Honda, terus maju dan coba kelola jalan keluarnya. Ducati, Anda atur pintu masuk lalu dorong pintu keluar. Marquez diminta untuk memberikan nasihat kepada versi mudanya yang memenangkan gelar 125cc. Persiapkan dirimu, katanya, karena setelah itu, semuanya adalah mimpi. Saya hanya akan mengubah satu momen dalam karir saya. Sisanya, menurutku, ikuti saja instingmu dan semuanya akan baik-baik saja. Momen yang Marquez harap dapat ia ambil kembali nyaris merenggut karirnya. Saat saya kembali di Jerez, katanya tentang kembalinya dia yang prematur pada tahun 2020.
Itu cedera selama 6 bulan. Itu adalah kesalahan semua orang, tetapi tanggung jawabnya ada di tangan saya karena sayalah yang membuat keputusan terakhir. Lengannya berfungsi dengan baik, tetapi tidak sama dengan lengan 5 tahun lalu. Sangatlah bisa bersaing di atas sepeda, seperti yang saya tunjukkan. Apakah saya perlu menyesuaikan hal-hal lain? Ya, namun, hasil akhirnya sudah ada. Setelah 4 putaran di musim MotoGP 2025, Marquez telah memenangkan 7 dari 8 balapan. Hanya kecelakaan saat memimpin MotoGP Amerika dengan selisih 2 detik yang membuatnya gagal menyapu bersih kemenangan sejauh ini. Bosan terus-terusan bersaing di barisan tengah, Enea Bastianini bertekad bangkit di MotoGP Spanyol 2025. Pembalap tim KTM Tech3, Enea Bastianini bosan karena terus-terusan menjalani balapan biasa saja karena kerap berada di barisan tengah. Untuk itu, Bastianini bertekad bangkit di MotoGP Spanyol 2025 demi bisa merasakan keseruan bertarung memperebutkan posisi podium lagi. Ya, pasang surut tengah dirasakan Bastianini bersama tim barunya, KTM Tech3. Namun, perlahan ia mulai mengenal motor RC16 milik KTM, sehingga ia makin optimis bisa bersaing memperebutkan podium. Dalam MotoGP Thailand 2025, Bastianini menempati posisi ke-9, lalu edisi Argentina berada di peringkat ke-17 dan di seri Austin bercokol di posisi ke-7. Sementara itu, dia menempati posisi ke-11 dalam MotoGP Qatar 2025. Terkait balapan terbaru, Enea Bastianini mengatakan sudah melupakan catatan dalam MotoGP Qatar 2025 karena akan menyambut antusias MotoGP Spanyol 2025 pada pekan depan. Dia menilai performanya saat ini terus mengalami kemajuan. Saya akan bilang bagus, karena kami telah berkembang sedikit demi sedikit dan saya telah melaju cepat, kata Enea Bastianini dilansir dari Motosan, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Saya tidak tahu apakah kami juga akan merasakan getaran di Jerez. Jika tidak, ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk melakukannya dengan benar, tambahnya. Pembalap asal Italia itu mengatakan akan terus berbenah diri untuk menatap MotoGP Spanyol 2025. Pasalnya, dia ingin mendapatkan hasil lebih baik dari seri-seri sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam waktu dekat. Kualifikasi sangat menghambat saya, sambung Bastianini. Jadi, saya harus memperbaikinya untuk menghindari balapan yang biasa-biasa saja. Aspek lain yang masih kurang adalah penyempurnaan, lanjutnya. Singgung Marc Marquez, Jack Miller kecewa mayoritas pembalap MotoGP 2025 tak digaji dengan layak. Jack Miller mengungkit fakta mengejutkan tentang MotoGP 2025. Sembari menyinggung Marc Marquez dan Francisco Bagnaia, pembalap tim Pramac Racing itu kecewa banyak koleganya tidak digaji dengan layak. Saat ini, bayaran tertinggi di grid MotoGP 2025 dimiliki oleh Fabio Quartararo. Pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha itu dibayar 12 juta euro, setara 229 miliar rupiah, per tahun. Sementara, tertinggi kedua dimiliki Bagnaia dengan 7 juta euro, setara 134 miliar rupiah, per musim. Marquez ada di posisi 3 dengan nilai tak jauh berbeda dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo tersebut. Nominal itu jelas jauh di bawah gaji The Baby Alien saat membela Repsol Honda. Menurut kabar, ia digaji hingga 12,5 juta euro, setara 239 miliar rupiah, per musimnya. Kecilnya angka itu membuat Miller kecewa berat. Ia mengklaim turunnya rasio gaji tersebut gara-gara tim pabrikan kini menganggap motor sebagai faktor utama kemenangan bukan skill pembalap. Para pembalap dulu, 3-4 teratas, dibayar dengan nilai luar biasa. Sekarang, rookie bahkan pembalap yang sudah jadi termasuk saya, dibayar dengan jumlah kecil untuk memaksa balapan atau keluar. Keluh Miller, mengutip dari Crash, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Satu-satunya cara untuk mendapat gaji lebih besar adalah dengan melakukan sesuatu berbeda. Mereka menetapkan batas gaji di sana. Pasarnya sudah turun, imbu pria asal Australia tersebut. Lebih lanjut, Miller mengatakan, saat ini tim-tim tidak mau merekrut pembalap dari tim lain. Mereka baru akan menggoda seseorang jika pembalap tersebut memang ingin hengkang. Marc adalah Marc dan Pecco adalah Pecco. Namun, jika kembali ke 10 tahun lalu, saat ini tidak ada yang mau membajak pembalap dari tim Anda, ungkap Miller. Kecuali seorang pembalap mau pergi, tidak ada yang mau membajak mereka. Anda tidak merasa kehilangan pembalap ke tim pesaing, serga pria berusia 30 tahun tersebut. Motor-motornya sangat kuat sekarang. Sangat disayangkan karena para pembalap tidak lagi dibayar dengan layak, tandasnya.